kita bahas kembali tentang senyawa hidrokarbon. Nah, di sini kita bahas tentang definisi senyawa hidrokarbon terlebih dahulu ya. Nanti lanjut kita ke alkana-alkena, kemudian reaksi-reaksi, kemudian ke kegunaan. Nah, untuk khusus hari ini kita bahas tentang definisi senyawa hidrokarbon. Di sini ada definisi senyawa hidrokarbon banyak ya. Nah, kita bahas dulu sejarah perkembangan senyawa organik. Nah, sejarah perkembangan senyawa organik ini ditemukan oleh Fredrik Wohler ya, bahwa dia menemukan senyawa organik dari senyawa senyawa organik dari senyawa anorganik. Jadi dia menemukan bahwa peroksianat itu ya ditambah dengan amonium klorida menghasilkan amonium sianat ditambah perak klorida itu akan menghasilkan urea. Oh, berarti membuat senyawa organik dari senyawa anorganik. Dia memperoleh urea dari pemanasan amonium sianat ya. Jadi bisa disintesis juga bahwa senyawa organik itu bisa dibuat dari senyawa anorganik sesuai dengan reaksi yang dituliskan oleh Fredrik Wohler tersebut pada tahun 1827. Ini untuk identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik ada ya. Jadi ada yang lain, ada identifikasi yang lain yang ternyata bisa lebih mudah. Nah, ini yang saya sebutkan adalah dari segi praktikumnya. Untuk perbedaan senyawa organik dan anorganik ini terdiri dari beberapa aspek ya. Jadi ada kestabilan terhadap pemanasan, kelarutan, titik lebur dan titik didih, struktur dan jenis ikatan. Nah, senyawa organik dan anorganik ini cenderung kalau misalnya bisa dibedakan seperti itu. Jadi dari titik didih dan titik leburnya kalau organik itu rendah, kemudian kalau anorganik itu cenderung tinggi. Kemudian dari strukturnya, rantai karbon mempunyai rantai atom karbon kalau senyawa organik, kalau anorganik itu tidak memiliki rantai atom karbon, itu jelas sekali ya. Jadi bisa dibedakan kalau dari struktur. Dan jenis ikatan juga itu kalau misalnya senyawa organik ikatan kovalen, kalau senyawa anorganik itu cenderung ikatan ion atau ikatan kovalen nonpolar, seperti itu ya. Nah, atom karbon juga memiliki kekasan itu adalah keistimewaan ya. Jadi keistimewaan atom karbon itu yang pertama adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan atom yang lain. Jadi dia bisa mengikat atom lain dengan 4 tangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dapat berikatan dengan sesama atom karbon membentuk rantai yang bervariasi. Nah, di sini kan ada rantai yang lurus, kemudian di sini bercabang, kemudian ini bercabangnya 2 seperti ini. Nah, ini adalah yang kelima untuk posisi atom karbon ya. Atom karbon itu dibagi menjadi jenis-jenisnya ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama atom karbon primer, yang kedua atom karbon sekunder, yang ketiga atom karbon tersier, dan yang keempat adalah atom karbon kuaterner. Kita mulai ke atom karbon primer. Ya, penjelasannya, atom karbon primer kenapa Bu itu posisinya misalnya 7, 2, 3 dan yang lainnya. Nah, primer itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi misalnya si atom C ini adalah atom karbon C primer. Nah, C ini dia mengikat satu atom C yang lain dengan 3 atom H. Karena tadi disebutkan bahwa dalam atom C atau kekhasan atom karbon atau keistimewaan dari atom karbon, dia memiliki 4 tangan untuk berikatan dengan yang lain. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, primer itu dikatakan primer. Kenapa dikatakan primer? Karena dia mengikat satu atom karbon lainnya. Berarti ini yang disebut dengan primer. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sekunder.
Nah, sekunder atom C dikatakan atom karbon sekunder kalau dia mengikat dua atom karbon lainnya. Di sini C, sini C. Misalnya ini adalah sekunder. Berarti yang dua itu mengikat atom H. Seperti itu. Kemudian kalau atom yang lain, misalnya atom tadi yang ketiga adalah tersier. Dikatakan atom tersier karena dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Ya, berarti satunya adalah atom H. Oh, di sini adalah atom tersier. Yang keempat adalah kuaterner. Boleh pakai K, boleh pakai Ki, terserah ya. Bisa saja. C yang mengikat atau atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Ini disebut dengan kuaterner, ya. Berarti di sini dia ikat C semua tanpa mengikat atom H. Nah, ini yang disebut dengan atom karbon kuaterner. Seperti itu. Terakhir ini penggolongan senyawa hidrokarbon ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, kita ulas dulu sedikit di sini. Penggolongan hidrokarbon ada berdasarkan jenis ikatannya, yaitu karbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada alifatik dan hidrokarbon siklik.